kembali di podcast Pakom Tech for UMKM. Oke, baiklah. Hari ini kita sudah datangkan bintang tamu, yaitu UMKM di bidang makanan sehat. Langsung saja kita sambut Kak Mina. Hai teman-teman Palkomstar, kenalin saya Mina dari Marimar Kitchen. Oke, wah dari suaranya aja ini menginspirasi ya. Oke, lanjut aja deh. Hari ini kita akan bahas tentang bisnisnya Mbak Mina yang berjudul Marimar Kitchen. Marimar Kitchen ya. Oke, Mbak Mina bisa cerita sedikit gak tentang bisnis Mbak ini? Boleh. Jadi kalau Marimar Kitchen ini kan sebenarnya udah berjalan lebih dari 10 tahun. Kita basisnya itu memang catering makanan sehat. Kebanyakan itu memang yang datang ke kita tuh konsumen-konsumen yang memang bergaya hidup sehat, kayak mulai beralih gitu ya dari pola makan yang biasa, kayak lebih terjaga aja gitu. Jadi kalau misalnya cari makanan sehat, ingatnya Marimar Kitchen. Jadi kalau misalnya anak-anak milenial ya, yang udah mulai sadar, kayaknya kesehatan ini penting. Bener. Jadi kayak kalau kita sekarang itu memang misinya itu adalah bikin teman-teman itu mulai mencintai, beralih gitu loh, mulai beralih ke healthy lifestyle. Kalau sekarang kan di Palembang udah mulai menjamur, banyak banget ya tempat fitness, terus juga mulai orang-orang juga sudah mulai aware dengan kesehatan. Apalagi kan kemarin kita sempat pandemi lama, itu kan selama rentang waktu tersebut itu orang-orang bener-bener banyak berpikir aware buat kesehatan itu ternyata bener-bener penting. Jangan sampai nanti baru sakit, udah sakit baru mau hidup sehat. Iya, benar sekali. Gitu, benar-benar. Di sini udah ada beberapa contoh produk ya. Iya. Bisa dijelasin sedikit? Boleh. Ini sebenarnya Dari mana nih? boleh dari mana nih? Ini sebenarnya beberapa aja yang kita bawa. Kalau kita produknya kebetulan kan kita punya produk catering dan kita juga punya produk store, mini store gitulah ya. Jadi kalau misalnya yang nggak mau join catering, misalnya udah bisa prepare sendiri, atau misalnya memang masih susah-susah gitu, baru-baru mau coba-coba bisa jajan-jajan sehat. Jadi kalau di Palembang, kalau udah mau mulai belajar ke hidup sehat, boleh dicobain. Ini produknya macam-macam. Ini ada. Dari yang mana? Ini kalau yang ini salah satu produk catering. Kalau yang ini salah satu produk catering ya. Tuh, jadi rata-rata biasanya orang-orang kalau udah mulai catering kan mereka tuh program. Minimal kan harus 2 minggu. 2 minggu nanti baru bisa kelihatan hasil. Soalnya nggak bisa kalau cuma trial 1 hari sampai 3 hari tiba-tiba mau kelihatan hasil, nggak bisa. Karena kan produk kayak kita ini kan dia harus dikonsumsi dalam jangka waktu panjang biar hasilnya lebih maksimal dan emang kelihatan gitu. Karena kan kalau hidup sehat itu kan sebenarnya seumur hidup, bukan sehari 2 hari ya. Jadi itu sebenarnya. Kalau yang lainnya itu ya produk store kita nih kayak cold press juice. Kalau yang ini hampir best seller produk kita, namanya Pure Lemon. Jadi dia memang dari 100% lemon murni, kita press tanpa ada air sama sekali. Nah itu biasa dikonsumsi buat pagi sama malam hari, entah buat orang program detox, entah buat menahan nafsu makan. Jadi kalau lemon itu sebenarnya manfaatnya sendiri kan udah banyak banget. Nah ini diolah lagi biar gak ribet. Bahkan kan banyak juga tuh ibu-ibu yang beli sebenarnya buat bahan masak ya. Karena kan terlalu rumit kalau harus peres-peres lemon. Jadi kita kita keluarin produk sari lemon murni gitu ya. Apalagi pas zaman kemarin pandemi tuh orang banyak banget ya yang konsumsi lemon, karena kan dipercaya sebagai salah satu obat buat COVID ya, mencegah COVID ya, buat imun. Yang lainnya produk cemilan-cemilan lah kayak sandwich, terus salad wrap. Yang jelas kita semuanya itu adalah produk rendah kalori. Kalau untuk pasarannya itu khusus untuk di umur berapa atau memang untuk semua kalangan atau gimana? Semua kalangan. Jadi kan kalau sehat sebenarnya dari kecil, dari bayi juga harus sehat. Iya kan ya? Jadi harusnya udah mulai dipilih bisa konsumsi apa. Jadi kita di sini emang
ya itu kalau tidak ada range umur, bahkan sampai yang tua sekalian yang udah lansia pun banyak yang program sama kita gitu. Berarti pangsa pasarnya benar-benar luas. Luas karena kalau sehat itu kan tidak ada range umur ya, tidak ada batasan usia harus start dari usia berapa, nggak ada. Dari kecil juga harus diajarkan untuk hidup sehat kan. Iya benar. Gitu. Oke, selanjutnya itu apa sih tantangan Mbak di sini tuh untuk menjalankan bisnis ini nih? Benar. Awalnya gimana, terus sampai kayak gini lah. Benar. Sebelum kita ngomong tantangan tuh kayaknya pertama kali aku terjun ke dunia ini, ya. Di throwback dikit ya. Iya, kita throwback dikit. Jadi kalau misalnya teman-teman Palkomstar nih yang baru mau mulai usaha tapi masih ragu-ragu melangkah, siapa tahu ini bisa ngasih inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Semoga. Jadi ini sebenarnya nggak gampang. Pertama kali mau terjun ke sini kan juga sebenarnya kayak kita belum ketemu pasar yang, aduh kira-kira ini orang Palembang terima atau enggak ya? Ini kira-kira bakal diterima apa enggak gitu loh. Secara pada waktu aku buka dulu di tahun sekitar 2010-2011 itu pasarnya bener-bener masih sedikit banget, belum ada banyak orang yang aware banget. Kayak misalnya pun tempat gym juga masih sedikit, orang-orang mengarahnya juga belum begitu mengarah lah ya ke hidup sehat gitu. Untuk hidup saat ini. Jadi kayak ya pertama kali kalau bisa dibilang ya akhirnya kecebur. Jadi awalnya itu coba-coba. Awalnya dari pengalaman pribadi sebenarnya, ya kan? Jadi dari pengalaman pribadi, terus sharing ke beberapa teman-teman. Aku juga waktu itu kebetulan pada tahun itu aku juga orang yang konsumsi makanan sehat. Sharing, tiba-tiba ternyata dalam circle kecil aku pun ternyata ada yang butuh gitu loh. Cuman pada saat itu tidak ada yang menyediakan, sedikit banget. Pada saat itu kan jarang banget orang mau konsumsi beras merah. Terus zaman dulu kan makanan-makanan sehat itu kan sedikit. Orang asumsinya makanan sehat tuh harus makan sayur, makan buah segala macam. Padahal kan lebih luas. Kalau di kita kan sudah mengerucut jadi kayak kita lebih sehat loh, kita pakai minyaknya udah pakai olive oil atau kita pakai canola oil, kita udah mengurangin penggunaan garam dan gula. Jadi memang lebih spesifik jatuhnya gitu ya. Pertama kali terjun ke sini rasanya jadi pemain baru tuh seneng banget. Seneng tapi dalam diri tuh ada challenge sendiri nih, gimana caranya bisa ngajak orang lebih rame lagi gitu kan. Karena bisa bilangnya ekspansi pasar. Iya, betul. Cuma di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Teman-temanku, kerabat-kerabatku butuh. Benar. Orang akhirnya mengarahnya kan ke situ. Kalau cewek kan problemnya sebenarnya setiap bulan pengennya diet ya. Iya, kalau zaman dulu kan diet orang konsumsi obat-obatan segala macam. Sekarang kita lebih mengarah ke yuk cobain diet yang lebih sehat gitu loh. Cobain obat-obatannya dibuang, kita konsumsi makanannya yang diatur gitu. Mengarahnya kan kita lebih ke sebelah situ, ke arah situ sebenarnya. Oke, jadi tadi udah cerita sedikit nih Kak Mina, kalau tantangannya itu gimana cara ngembangin pasar yang awalnya di zaman itu belum terlalu tren ya makan sehat. Itu tuh benar-benar kalau ngomongin tantangan selama kurun waktu yang lumayan ya di atas 10 tahun ya di dunia ini, maksudnya di bisnis ini. Banyak banget tantangan itu sebenarnya munculnya setiap tahun, setiap bulan bisa dibilang tantangannya itu berubah-berubah. Kalau sekarang kan kita mengarahnya digital marketing. Kita jualannya fokus di sosial media, itu tantangannya lebih besar lagi. Kalau zaman dulu kan orang jualan dari mulut ke mulut bisa terkenal ya. Benar. Kepercayaan antar relasi, antar ini dari mulut ke mulut udah hampir bisa dibilang udah bisa menciptakan trusted ke customer. Nah, kalau sekarang tuh persaingan juga kalau zaman dulu nggak begitu ketat. Kalau zaman sekarang persaingan tuh udah begitu ketat. Kita jualan di platformnya Instagram.
Ya, kalau kita jualan sekarang di platform Instagram. Itu sosial media Instagram itu bener-bener cepet banget perubahannya. Minggu ini kita bisa nih, maksudnya kayak, jadi itu bener-bener harus dikoreksi kan. Jadi kok tantangannya ya menciptakan pasar yang tidak biasa, itu tuh bener-bener PR. Kita harus cari konsumen yang sesuai dengan target market kita. Itu untuk merubah, mau mengajak orang untuk merubah habit, itu benar-benar tantangan besar ya. Benar-benar hal yang nggak gampang. Tiba-tiba orang kita ngajak, kita masuk, tiba-tiba orang mau diajak, ayo makan sehat, itu bukan hal mudah. Jadi sebenarnya kita harus kenceng-kencengan juga nih campaign-nya di kita. Mengarahnya kemana? Karena orang-orang dari zaman dulu mindsetnya ya kalau makanan sehat tuh nggak enak, hambar, ya kan ya. Jadi kayak, aduh kalau aku makan sehat tuh aku harus makannya kayak dada rebus segala macam. Nah kalau di kita kan sudah terfasilitasi dengan perhitungan kalori yang tepat, jadi nggak perlu ragu sebenarnya, nggak perlu takut. Itu yang sebenarnya kita campaign kan, itu kalau sebenarnya makan sehat itu nggak harus hambar, nggak enak gitu ya. Ya tantangannya ya itu buat ngerubah mindset orang itu di awal benar-benar susah. Mencari, bener, bikin apa namanya ya? Orang percaya gitu. Bener, kita bikin suatu hal yang baru, lingkungan yang baru, lingkaran yang baru itu PR-nya susah banget. Bisa dibilang kayak menciptakan pasar yang baru. Benar, ya. benar, menciptakan pasar yang baru itu benar-benar tantangan yang besar banget buat kita. Oke, Kak tadi kan udah cerita dikit nih, kalau misalnya ada kayak perubahan pasar yang cepat, Benar. platform yang digunakan juga itu cepat berubah. Benar. Nah, Kakak bisa kasih sedikit nggak kayak tips bagaimana cara Kakak menyelesaikan tantangan itu waktu Benar. Kakak memulai bisnis? Kalau kita ngebahas tentang penyelesaian tantangan, itu PR-nya banyak banget kalau dikulik tuh. Jadi kalau nyelesain tantangan tuh kan banyak banget. Dari segi zaman sekarang, kalau solusinya, kalau buat nyelesain itu ya kita harus gerakan cepet. Harus ada orang yang memang harus paham dengan dunia itu. Dunia, aku bilang ngarahnya ini lebih ke Marketing. bener, ke dunia marketing. Kenapa sekarang sub bisnis itu nggak kayak dulu lagi? Orang kalau zaman dulu kan bisnis udah nggak ada lagi tuh, bisnis owner semuanya udah nggak ada. Mana ada istilahnya digital content creator, mana ada istilah marketing. Kalau sekarang kan sudah banyak banget, bahkan sekarang sudah banyak banget orang-orang cari talent buat posting sosial media, ya kan, yang TikTok lah apa segala macam. Solusinya emang pergerakannya harus cepat, karena itu semuanya tuh kayak bener-bener berubah. Aku dalam minggu ini misalnya bisa tuh nanti Instagram itu tiba-tiba Reels, naiknya via Reels, nanti via yang lain, dan itu kan harus dipelajarin. Dan buat mempelajarin itu sebenarnya kalau mau kita sendiri ya sebenarnya mungkin bisa, cuman kalau misalnya emang ada yang ahlinya, kenapa harus kita lagi terlalu banyak yang mau dipikirin kan ya? Itulah kan kenapa misalnya zaman sekarang tuh mulai bermunculan tuh dunia marketing itu, menurut aku satu hal yang menjanjikan ya buat generasi zaman sekarang nih kalau kita ngobrol, karena mereka biasanya udah lahir dari generasi teknologi segala macam ya. Dan itu bener-bener nggak bisa lagi ditolak, mau nggak mau kita berkecimpung di dunia bisnis. Sekarang bisnis mana yang nggak pakai platform digital? Ya, semua bisnis, pebisnis apapun, bahkan pebisnis besar nih kalau kita mau ngobrol, pasti mereka sekarang ngomong pasti larinya ya mau nggak mau, kalau nggak begitu ya kegerus sama generasi yang sekarang nih, generasi digital. Banyak yang begitu kan ya, kegerus sama arus generasi digital. Jadi ya menurut aku solusinya banyakin belajar, banyakin lebih sering diulik nih. Kalau kita ngomongin tantangan bisnis tadi kan tentang dunia digital segala macam, ya solusinya ya harus ngikutin perkembangan zaman. Karena ya perubahannya cepat, setiap hari itu selalu berubah. Belum lagi ada pesaing yang masuk, belum lagi ada saingan. Nah itu sebenarnya sekarang, kalau zaman dulu mungkin orang-orang cuma sebatas
Misalnya nih kalau aku sebatas kalau dari mulut ke mulut nih, wah makananku enak, ini enak, udah bisa. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Semuanya bersaing, orang kejar-kejaran. Apalagi sekarang zamannya orang tuh visual. Lihat dulu nih di Instagram, wah ini nggak tahu nih enak apa enggak nih. Ini nggak tahu nih secara bener, secara visual udah wah ini kayaknya menarik, iklannya bagus segala macam. Udah persaingannya ke situ dulu. Bener-bener ya. Bener-bener ya. Kompleks. Mulai dari pesaing baru, terus Benar. tadi harus ikut tren. Harus. Belajar ya. Kalau nggak ketinggalan. Iya. Benar. Dan juga yang paling penting tadi itu belajar ilmu baru, market. Selalu Benar. mau belajar. Harus. Makanya kalau di era sekarang itu pebisnis itu bener-bener butuh lah ya. Menurut aku pribadi nih ya, aku secara pribadi bener-bener perlu banget. Nggak bisa kayak aduh saya nggak butuh deh orang marketing, aduh saya nggak butuh deh orang desain, saya nggak butuh anak ini segala macam. Udah nggak bisa lagi. Orang-orang di digital marketing sekarang udah pasarnya udah luas banget. Jadi kalau disimpulin itu kayak kolaborasi. Bener, udah nggak bisa lagi di ini, udah berkaitan banget kalau di era sekarang. Bener-bener kayak terhipnotis ya kita ya. Wah kompleks ternyata buka bisnis bukan cuman buka selesai jual. Bener, kadang-kadang zaman sekarang lebih besaran cost buat iklan dibanding cost operasional. Gitu. Endorse-nya. Benar, ya. Tapi itu nggak bisa dipungkirin ya, karena era sekarang ya jalannya kayak gitu. Harus ikut tren. Harus ikut tren, karena di era sekarang. Oke, selanjutnya apa sih tips nih buat yang mungkin yang anak-anak mahasiswa di sini atau teman-teman yang nonton nih yang mau terjun ke UMKM atau mulai bisnis kayak gitu? Oh, mau terjun ke dunia UMKM ya? Jangan takut intinya. Pasti ada jalannya. Terus belajar. Dan itu harus belajarnya benar-benar cepat tapi kita seriusin. Pokoknya jangan takut dicoba. Harus berani, apapun resikonya udah ambil aja. Yang penting berani dulu. Udah pasti kalau mindset kalau mau bisnis perhitungannya untung rugi, tapi kalau nggak dicoba lebih rugi lagi. Benar kan ya? Gitu. Kalau misalnya rugi itu ada dapat pengalaman. Benar, itu. Dibanding nggak sama sekali, itu lebih rugi lagi. Nanti udah ke sekian tahun ke depan, aduh kenapa dulu nggak saya coba ya? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Benar. Jadi jangan takut buat coba. Apalagi sekarang semuanya tuh udah serba gampang, belajar juga lebih cepat, seluruh platform punya edukasi bisnis apa segala macam. Pokoknya jangan takut, untung rugi, pokoknya yang penting kita coba dulu. Tepuk tangan dulu, keren banget. Bener-bener jadi istilahnya nekat. Harus nekat zaman sekarang. Diterabas. Dan satu lagi kalau aku lihat itu kayaknya peka deh sama lingkungan sekitar. Benar. Kan awalnya cuman kayak di lingkungan kakak, Iya, pengalaman betul. pribadi, Betul. malahan jadi bisnis besar. Iya. Betul, kita juga harus bisa ngelihat nih orang-orang zaman sekarang butuhnya apa ya gitu loh. Dan zaman sekarang kan orang udah mulai pinter ya. Kalau zaman dulu belajarnya sulit. Mau belajar masak susah, harus sekolah banget. Zaman sekarang mah gampang, buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube, semua menu di-share. Ya, lengkap. Semua tips trik di-share, tinggal kemauan dari diri kita sendiri sebenarnya, itu aja. Keren banget. Menginspirasi. Oke, baiklah, kayaknya nggak kerasa ya, ini udah sampai di akhir sesi. Oke. Agak sedih ya buat Next kita ngobrol lagi ya, siapa tahu udah banyak yang punya bisnis baru nih teman-teman Iya. Palkomstar. Bisa kolaborasi. Iya, benar. Kayaknya kuncinya di situ ya, sekarang itu harus banyak-banyak kolaborasi. Betul. Oke deh, baiklah, sekian dari episode Palkom Tech for UMKM hari ini. Saya Mirza Dan saya Triana Putri. Saya mengucapkan pamit dari episode kali ini. Sampai berjumpa dengan episode selanjutnya. Oke, bye-bye.